Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sosok Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau adalah salah satu perwira tinggi TNI yang memiliki karir cemerlang dan prestasi yang membanggakan. Yuk kita simak lebih lanjut. Maruli lahir pada tanggal 27 Februari 1970 di Bandung, Jawa Barat. Maruli merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara dari pasangan Batak yang merantau ke Jawa. Ayah Maruli Simanjuntak bernama Darius Simanjuntak. Ketika Maruli diangkat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat, ayah Maruli Simanjuntak berumur 84 tahun. Ia merupakan pensiunan guru SMA Negeri 6 dan SMA Katolik Dago Bandung. Sementara sang ibu tidak dapat diungkap karena tidak banyak informasi yang mengungkap keberadaan maupun profesi kedua orang tua Maruli Simanjuntak. Berbeda dengan mertuanya, Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan tokoh penting dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo. Maruli Simanjuntak yang diketahui juga sebagai menantu Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves. Istri Maruli Simanjuntak bernama Paulina Panjaitan. Ia merupakan putri sulung dari Luhut Binsar Panjaitan. Paulina menikah dengan Maruli Simanjuntak pada Januari 1999. Pertemuan pertama mereka saat acara SEA Games 1965, di mana Maruli menjadi tentara yang mengikuti pertandingan atlet judo. Sementara waktu itu, Paulina berperan sebagai liaison officer atau LO SEA Games 1965. Sebagai istri tentara, Paulina juga aktif di bidang tersebut. Ia menjabat sebagai Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Gabungan Kostrat. Ia juga dipercaya sebagai Ketua Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI Pragatiwira Anggini atau IKKTPWA BS2 Pasukan Pengamanan Presiden. Cucu Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan anak-anak dari putri sulung dan menantunya Maruli Simanjuntak pernah menjadi sorotan karena masuk ke dalam majalah Forbes Indonesia. Ia mendapatkan gelar sosok anak muda berpengaruh versi majalah bisnis tersebut. Anak itu bernama Faye Simanjuntak yang masuk ke dalam daftar 30 under 30 kategori social entrepreneur dan filantropi. Maruli merupakan jebolan Akademi Militer atau Akmil 1992 yang berpengalaman di Infanteri Komando Pasukan Khusus atau Kopassus dan Detasemen Tempur Cakra. Berbagai jabatan pernah diemban pria kelahiran 27 Februari 1970 ini. Tercatat, ia pernah menjabat Komandan Detasemen Tempur Cakra pada 2002. Setelahnya, ia menjadi perwira bantuan Madya Operasi Kopassus pada 2005 hingga 2008. Maruli lalu dipercaya menjabat sebagai Komandan Batalion atau Danyon 21 Grup 2 Sandi Yuda pada 2008 hingga 2009. Berturut-turut, jabatan lain yang pernah diembannya adalah Komandan Sekolah Komando Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus, Wakil Komandan Grup 1 Kopassus, dan lanjut bertugas sebagai Komandan Grup 2 Kopassus dan Asisten Operasi Danjen Kopassus. Pada 2014, menantu dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ini masuk ke Istana Negara dengan jabatan Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres. Grup A bertugas mengamankan Presiden beserta keluarga. 2 tahun berselang, Maruli yang saat itu masih berpangkat kolonel ditunjuk menjadi Komandan Korem 074 Waras Tratama.
Wilayah yang berada di bawah Kendal Korem ini adalah kota-kota eks Karesidenan Surakarta atau Solo, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Klaten, Wonogiri, dan Boyolali. Saat menjabat Danrem ini, ia pernah terpilih sebagai Danrem terbaik dalam bidang upaya khusus atau UPSUS, ketahanan pangan tingkat nasional. Di 2017, Maruli kembali masuk ke istana. Ia dipromosikan menjadi Wakil Komandan Pas Pampres dengan pangkat bintang 1 atau Brigadir Jenderal. Maruli kemudian ditunjuk menjadi Kasdam 4 di Ponegoro pada 2018. Di tahun yang sama, ia kembali promosi menjadi Komandan Pas Pampres dengan pangkat bintang 2 atau Mayor Jenderal. 2 tahun setelahnya, ia ditunjuk menjadi Pangdam 9 Udayana. Posisi dan Pas Pampres yang saat itu dijabat Maruli digantikan oleh Agus Subianto. Awal 2022, Panglima TNI saat itu, Jenderal Andika Perkasa, menunjuk Maruli mengisi jabatan Pangkostrat yang kosong. Maruli yang saat itu berpangkat Mayor Jenderal, naik menjadi Letnan Jenderal. Hampir 2 tahun menjabat Pangkostrat, Maruli akhirnya dilantik menjadi Kasat. Berikut riwayat jabatan yang pernah diemban Maruli Simanjuntak. Komandan Grup A Pas Pampres pada tahun 2014 sampai 2016, dan Rem 074 Waras Tratama Solo 2016 sampai 2017. Wakil dan Pas Pampres 2017 sampai 2018 dan Pas Pampres 2018 sampai 2020. Pangdam 9 Udayana 2020. Pangkostrat 2022, Kasat 2023 hingga sekarang. Harta kekayaan Maruli Simanjuntak. Mengutip laporan harta kekayaan pejabat negara elektronik atau ELHKPN pada laman Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Maruli Simanjuntak pertama kali menyampaikan total nilai kepemilikan asetnya saat menjadi Wakil Komandan atau Wadan Pasukan Pengamanan Presiden atau Pas Pampres. Jumlah kekayaannya saat itu mencapai 61,2 miliar rupiah per 31 Desember 2017. Maruli selanjutnya kembali menyerahkan LHKPN saat naik jabatan menjadi Komandan Pas Pampres atau Dan Pas Pampres. Total harta Maruli yang dilaporkan sebesar 59,2 miliar rupiah per 31 Desember 2019. Berikutnya, Maruli dipindah tugaskan sebagai Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam 9 Udayana dengan total harta turun menjadi 51,6 miliar rupiah per 31 Desember 2020. Setelah setahun menjabat, Maruli kemudian diangkat menjadi Pangkostrat dengan jumlah kekayaan sebesar 50,9 miliar rupiah per 31 Desember 2021. Adapun harta kekayaan Maruli Simanjuntak tercatat sebesar 52,8 miliar rupiah pada periode 31 Maret 2023. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak adalah sosok militer yang berprestasi dan dihormati. Kepemimpinannya yang tegas, profesional dan dekat dengan prajurit serta masyarakat membuatnya layak dipercaya untuk memimpin Angkatan Darat Indonesia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.